Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa dengar Ibu ya? Bisa, Bu. Baik, baik. Untuk mata kuliah Hukum Pidana Internasional kita berapa kali lagi ya pertemuannya, Dek? Ada yang ini, yang tahu jadwal kita? 2 kali lagi mungkin ya, untuk Hukum Pidana Internasional ya? Iya, Bu. Iya, 2 kali lagi. Halo, ada yang dengar Ibu? Iya, Bu. Oh iya ya, 2 kali lagi ya. Kenapa di-off semua? Masih bekerja ini semua. Udah detik-detik pertemuan terakhir ya kan, masih kalian off kan semua video masih ya? di jalan. Oh, masih di jalan. Ya udahlah. Oke, baik. Karena 2 kali pertemuan lagi, mungkin Ibu kasih sedikit materi ya untuk pertemuan hari ini dan minggu depan mungkin ya. Ibu pun belum lihat portal gitu. Jadi tapi sepertinya HPI ini dia kelasnya lebih cepat dari yang lain ya, karena kalian kan kelas apa? JS ya, JS gitu ya. Baik, untuk hari ini ya, itu kita akan bahas tentang genosida ya. Jadi salah satu kejahatan hukum pidana internasional yang masuk ya atau yang diadili oleh International Criminal Court itu adalah genosida. Nah, genosida itu apa? Jadi dia masuk ke dalam klasifikasi kejahatan pelanggaran HAM ya atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran HAM itu kan ada beberapa jenis ya. Salah satunya genosida, kemudian kejahatan kemanusiaan, ya, kemudian kejahatan perang, ya itulah masuk dia ke dalam hukum humaniter seperti itu ya. Jadi memang salah satunya adalah genocide. Nah, apa itu genosida? Nah, kita akan bahas hari ini tentang genosida, ya. Kenapa? Karena memang dia berkaitan dengan hukum pidana internasional, ya. Nah, pengertian genosida sendiri dia berasal dari 2 kata ya, geno dan sidium. Kata geno itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu adalah ras, sedangkan kata sidium berasal dari bahasa lain yang artinya membunuh ya. Jadi genocide itu adalah membunuh ras. Ya. Jadi dari 2 bahasa, geno dan sidium. Geno artinya ras dan sidium itu artinya membunuh. Jadi genocide adalah membunuh ras. Ya. Nah, kemudian berdasarkan di dalam Statuta Roma, ya Statuta Roma pasal 7, genocide ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok ya atau mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok tersebut ya. Jadi memang itu genocide itu dia seperti membasmi ya atau membunuh satu kelompok yang memang diyakini itu tidak sepaham seperti itu ya, tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh yang melakukan pembantaian tersebut lah kita katakan ya. Kemudian ada beberapa unsur dari genosida ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah unsur genosida itu meliputi membunuh suatu kelompok tertentu ya. Kemudian dia menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental. Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik atau keseluruhan. Kemudian unsur yang lainnya itu dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkal kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu. Unsur lainnya itu adalah pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak. Jadi ada 5 unsur ya. Unsurnya yang jelas tujuannya itu adalah untuk
memusnahkan ya suatu ras tertentu atau suatu agama tertentu atau suatu kelompok tertentu ya. Jadi genosid itu memang sangat berbahaya ya, sangat berbahaya dalam artian tidak tidak boleh sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini dipertahankan secara dunia ya, apalagi dalam era seperti ini ya, kita itu meyakini atau kita itu mengakui ya bahwasanya suatu negara itu memang berhak untuk merdeka dan memberi kebebasan hidup buat kelompok atau buat etnis atau buat agama tertentu ya. Jadi memang genosida di sini benar-benar diharapkan untuk janganlah terjadi seperti itu ya, walaupun kalau kita lihat di berita ya banyak memang masih terjadi kondisi-kondisi seperti ini ya, seperti contoh misalnya kasus Rohingya di Myanmar ya, pembasmian etnis Rohingya yang dilakukan oleh militer gitu, militer di Myanmar sendiri gitu yang melakukan pembasmian etnis Rohingya ya, dengan tujuan untuk ya memusnahkan gitu, memusnahkan kelompok atau etnis Rohingya tersebut, bahkan sampai mereka ini mencari suaka ya, etnis-etnis Rohingya ini keluar Myanmar, berusaha untuk mencari perlindungan dari negara ketiga atau negara yang bisa memberikan perlindungan buat mereka. Dan salah satunya itu adalah Indonesia ya. Jadi Indonesia memberikan perlindungan kepada korban-korban Rohingya yang masuk ke perairan Indonesia menggunakan kapal-kapal atau sampan-sampan seadanya, dan mereka diberikan perlindungan di Indonesia. Dan kita sendiri di daerah Belawan ya, itu ada memang tempat untuk menampung pengungsi-pengungsi, salah satunya adalah etnis Rohingya. Ini juga bekerja sama ya dengan lembaga dari PBB yang menangani tentang pengungsi ya. Jadi memang Indonesia sendiri memang memberikan suaka atau perlindungan kepada etnis Rohingya ya. Dan selepas dari itu juga banyak ya, banyak beberapa kasus seperti ya Palestina Israel yang sampai saat ini masih terjadi ya. Kemudian kasus-kasus yang mungkin tidak terdengar oleh kita tetapi ada ya. Kalau yang saya ingat-ingat Uruguay ya, Uruguay, Cina ya, yang mereka itu di-campkan gitu, para etnis-etnis Uruguay itu di-campkan untuk tidak menganut salah satu agama tertentu di Cina seperti itu. Jadi ada gitu kasus-kasusnya ada, tetapi memang pelaksanaan untuk diberikannya hukuman atau diberikannya sanksi terkait lagi dengan politik ya. Artinya ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita paksakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sebenarnya ya, sebenarnya secara teoritis, secara fakta ya, dan secara bukti-bukti itu sudah nyata gitu bahwasanya itu terjadi genosida, tetapi kadang kasus-kasus seperti ini tidak sampai atau tidak masuk kepada ICC ya, dengan berbagai macam permasalahan lah ya atau kendala seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian ada beberapa konvensi ya atau aturan-aturan mengenai genosida ini ya. Jadi genosida juga memiliki dasar hukum seperti itu. Nah, beberapa konvensi itu ada pada konvensi genosida di tahun 1948 ya. Di sini mengatur tentang penegasan genosida itu sebagai kejahatan internasional. Kemudian menjelaskan tentang definisi genosida, jadi konvensi genosida ini menjelaskan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi ya. Kemudian perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ya. Adanya juga tanggung jawab pidana secara individual, kemudian kewajiban membuat undang-undang nasional untuk mengatur genosida dan beberapa hal lainnya ya.
Jadi konvensi genosida di tahun 1948 ini banyak pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik ya terkait dengan bagaimana genosida ini diatur secara runtut menjadi dasar hukum dan bisa diratifikasi oleh negara-negara sehingga dia menjadi sebuah undang-undang. Artinya kalau memang kejahatan genosida ini banyak terjadi atau ada terjadi di suatu negara, maka boleh untuk diratifikasi dan dibentuklah undang-undang. Kalau di Indonesia sendiri kita hanya menggunakan undang-undang hak asasi manusia ya. Undang-undang HAM yang kita ratifikasi dari konvensi WINA ya, konvensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Human Rights DUHAM 1948 itu yang kita ratifikasi dan sekarang membentuk undang-undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya. Jadi itu yang kita ratifikasi. Kalau untuk konvensi genocide ya tidak ada kita ratifikasi, tapi dia masuk ke dalam undang-undang HAM. Salah satu salah satu contoh kasus atau salah satu definisi pelanggaran HAM itu adalah genocide ya. Jadi seperti itu. Untuk konvensi genocide yang 1948 Indonesia tidak meratifikasi, hanya deklarasi human rights saja. Oke, mungkin itu saja ya dari Ibu untuk sedikit tentang genosida ya. Ibu buka mungkin forum tanya jawab ya untuk kasus-kasus HAM internasional maupun nasional. Silakan Ibu berikan kalian kesempatan untuk bertanya atau berkomentar. Oke, silakan Ibu berikan waktu dan kesempatan. Ada yang ingin ditanyakan tentang hak asasi manusia atau tentang genosida? Genocide ya. Tidak ada, pas. Nah, Bu. Pas ya, udah pada capek semua ya, lelah bekerja ya. Oke. Baik, kemudian ada beberapa teori ya tentang kejahatan genosida, tapi kalau Ibu jelaskan mungkin kalian ngantuk ya. Namanya juga teori ya, jadi sekilas saja ada teori tentang HAM itu sendiri ya, kemudian ada teori tanggung jawab negara ya, dan ada beberapa teori-teori lainnya ya. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya ada bagaimana cara penyelesaian tindak kejahatan genosida secara hukum internasional ya. Tapi pada intinya ya memang penyelesaiannya itu harus dia masuk ke dalam ICC, International Criminal Court ya. Hanya saja memang upaya-upaya penyelesaian ini sering sekali tidak menemukan titik temu ya. Artinya pasti negara yang dituntut atau pemerintahan yang dituntut terkait dengan kejahatan genosida ini banyak melakukan proses-proses politik atau diplomasi ya, sehingga seringkali gagal untuk bisa diangkat atau dinaikkan ke dalam ICC ya. Jadi banyak sekali seperti itu ya. Seperti contohnya saja Israel ya. Israel itu sudah beberapa sekali itu ingin dinaikkan ke ICC atau dituntut ya untuk negara tersebut masuk ke dalam International Criminal Court, mempertanggungjawabkan tentang kasus-kasus penyerangan di jalur Gaza ya, tetapi sering sekali itu tidak menemukan titik temu atau tidak berhasil ya. Mengapa? Karena memang kita tahu sendirilah backup daripada Israel ini adalah Amerika ya, dan Amerika salah satu negara yang memiliki hak veto di PBB dan termasuk negara yang menjadi apa ya, founding fathers mungkin ya untuk PBB sendiri, maka sulit untuk bisa menuntut ya Israel untuk masuk ke dalam International Criminal Court ya. Jadi memang terkadang ya begitulah kenyataannya. Kenyataannya kita tidak bisa memasukkan negara-negara yang nyata-nyatanya melakukan
genocide itu sulit untuk bisa dinaikkan ke ICC karena mereka juga yang memiliki yang punya gitu ya. Mereka punya backup dan mereka yang bisa jadi ICC itu juga diisi oleh orang-orang mereka gitu. Jadi ya sulitnya seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Terkait dengan genosida, Ibu berikan kesempatan lagi. Tidak ada, pas. Baik, karena pas mungkin Ibu padakan dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi kita setengah jam aja lah gitu. Nanti panjang-panjang pun Ibu kalian ngantuk, capek ya kan. Jadi simple tapi Ibu harapkan dapat ya materi yang Ibu berikan itu apa. Ya, tentang genosida pastinya ya, genosida yang berkaitan dengan ICC dan tentang hukum pidana internasional. Baik, Ibu akhiri mungkin perkuliahan kita hari ini ya. Dan kita jumpa lagi Selasa depan. Nanti Ibu cek di portal apakah Selasa depan itu pertemuan kita yang terakhir ya atau jadwal kita kapan. Nanti akan Ibu kabarkan, tetapi minggu depan kita sepertinya masih masuk ya. Jadi untuk hukum pidana internasional tinggal beberapa hari lagi ya, Ibu harapkan kalian hadir ya. Sehingga nanti untuk perekapan nilai, absensi itu Ibu lebih gampang untuk menilainya. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa Selasa depan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi kalian masuk ya. Sedikit, walau sedikit Ibu harapkan masuk ya. Kalian memahaminya dan terima kasih ya Ibu ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.